sehat nggih Pak. Ya, sekalipun agak panas, tapi alhamdulillah kita ada kipas ini. Jadi bikin adem nggih Pak. Alhamdulillah. Seperti ini Pak, sebenarnya saya ajukan bantuan jenengan Pak. Karena kebetulan ini Pak, saya kan sedang mengikuti jurusan pendidikan Wira seperti yang Bapak ketahui, angkatan 10. Nah kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan tugas di modul 3.1, tepatnya demonstrasi kontekstual, di mana dalam modul ini Pak, saya mendapat tugas untuk mewawancara minimal 2 kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Nah, boleh minta waktunya sebentar Pak? Ya, silakan. Dan saya minta izin untuk merekam kegiatan percakapan kita kali ini Pak. Iya. Untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Jenengan. Iya. Jadi begini Pak Jenengan, selama Jenengan menjadi kepala sekolah di SDN Kalibungan 2 kemarin ya Pak ya, dan sekarang menjadi kepala sekolah di sekolah tempat saya bekerja, yaitu di SDN Tambak Sari 1. Adakah masalah yang Jenengan hadapi Pak sebagai pemimpin, yang mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehlah Jenengan menceritakan kepada saya Pak terkait dengan bagaimana Jenengan menghadapi sekaligus beserta cara penyelesaiannya. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah, selama saya bertugas di SDN Kalibungan 2 dan di SDN Tambak Sari 1 ini tidak ada permasalahan yang cukup serius. Intinya tidak ada permasalahan yang sampai kerana hukum, kemudian tidak ada permasalahan yang menimbulkan gejolak di masyarakat, di lingkungan. Ya, tapi hanya permasalahan yang kecil-kecil yang bisa disebut dengan istilahnya apa itu, permasalahan yang dilema etika. Nah, di situ karena yang saya tahu yang namanya dilema etika itu kan benar versus benar. Betul sekali. Jadi sama-sama benar sebenarnya. Bisa dibilang bukan masalah serius lah, karena yang dihadapi hanya benar versus benar, bukan benar versus salah. Mengaitkan dengan kemanusiaan ya Pak ya. Iya. Berkaitan dengan contoh kasusnya mungkin bisa dijelaskan. Kemarin pada tahun ajaran baru di sekolah tahun ajaran kan, baru 2024-2025 kemarin lah setiap sekolah kan diinstruksikan untuk membuat tim penanggulangan tindak kekerasan di sekolah atau yang dikenal dengan istilah TPPK itu. Di situ operator saya memberitahu saya bahwa tim TPPK itu sudah terbentuk di tahun ajaran 2023-2024. Tapi dengan adanya proses peralihan kepemimpinan di sekolah ini dari yang dulunya pelaksana tugas PLT yaitu Bu Sugi ke saya, jadi saya memutuskan untuk merubah. Tapi dengan persetujuan teman-teman yang lain. Nah, dari situ intinya ya dilema etika istilahnya, benar versus benar. Akhirnya saya memutuskan untuk dirubah karena kata operator ini SK-nya berlaku 2 tahun Pak. Intinya operator memberitahu bahwa itu berlaku sampai tahun depan. Tapi karena saya memikirkan bahwa guru yang senior itu mungkin lebih layak untuk jadi koordinator atau ketua tim, akhirnya saya ubah. Asalnya Pak Ferdi yang jadi ketua timnya itu saya ubah ke Bu Sugiem selaku guru senior di sini. Dan mungkin itu salah satu kasus atau permasalahan kecil yang bisa masuk ke ranah dilema etika. Sebenarnya kalau tidak dirubah tidak apa-apa. Tapi karena masih berlakunya 2 tahun. 2 tahun. Tapi dengan kewenangan saya boleh sebenarnya bisa. Sesuatu saya menganggap Bu Sugi lebih layak kayak gitu.
seperti itu. Baik Pak, terhadap kasus yang jenengan hadapi barusan yang diceritakan Pak, keputusan Pak Dirman yang Pak Dirman ambil dalam menghadapi masalah itu berarti merubah ya Pak ya, yang awalnya timnya itu dari Pak Ferdi dirubah menjadi Gus Sugeng, seperti itu ya Pak ya, yang diambil ya Pak ya. Nah baik Pak, Masya Allah keputusan yang Bapak ambil itu kalau menurut saya itu sangat solutif sekali Pak, karena Pak Dirman menganggap guru senior seperti Bu Sugi itu lebih layak ya Pak ya, pengalamannya lebih banyak ya Pak ya mungkin ya daripada kita ya. Yang baru ya. Baik Pak. Nah mohon maaf ini Pak, bukan ingin menggurui, sekedar berbagi saja Pak tentang ilmu dan pengetahuan baru yang saya dapat di program pendidikan guru penggerak. Ada 2 jenis dilema yang saya ajari sekarang Pak, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran versus kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah kalau menurut Pak Dirman ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami ini sehingga Bapak itu dapat memetakan ke dalam kategori apa, misalnya apa termasuk ke kategori dilema etika ataukah termasuk dalam rujukan moral, bagaimana Bapak mengidentifikasi? Sesuai yang Bu Nurul sampaikan bahwa di modul yang diajari oleh Bu Nurul itu kemarin saya juga sempat ada diklat PIM, tapi hanya 3 hari, dan di situ juga dibahas tentang modul pengambilan keputusan, dan alhamdulillah di situ juga dijelaskan tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi intinya berbeda, dilema etika itu benar versus benar. Intinya keputusan yang harus ambil sebenarnya tidak terlalu berisiko, karena permasalahan yang dihadapi itu tidak ada yang salah, benar versus benar, seperti yang kasus yang saya utarakan tadi, yang sampaikan tadi, sekalipun tidak dirubah SK tim itu tidak masalah, dirubah juga tidak ada masalah. Nah, tapi kalau rujukan moral itu kan benar versus salah, itu biasanya efeknya lebih berat daripada yang dilema etika, karena biasanya rujukan moral itu sudah menyalahi aturan, menyalahi regulasi, menyalahi bahkan di satu sisi bisa saja sudah masuk ke ranah hukum, tindak pidana ataupun perdata. Betul Pak, betul sekali. Jadi lebih apa istilahnya, lebih berisiko kalau rujukan moral. Rujukan moral ya Pak. Nah berarti kalau menurut saya Pak Dirman ini sangat memahami betul nih Pak perbedaannya dilema etika dan rujukan moral. Intinya kalau rujukan moral itu benar versus salah kan pasti melawan salah ya, berarti benar pasti ya Pak ya yang diprioritaskan. Kalau dilema etika benar versus benar dan tidak tersangkut hukum ya Pak ya. Baik Pak, berarti kasus yang diceritakan oleh jenengan tadi Pak termasuk dalam kategori dilema etika ya Pak, setuju ya Pak? Bisa merubah SK-nya atau tidak merubah SK, merubah timnya dari Pak Ferdi, tidak ada masalah, betul tergantung kewenangan jenengan sendiri ya Pak ya. Baik, karena termasuk dalam dilema etika. Jadi kasus yang jenengan alami ini merupakan kebenaran versus kebenaran dan tidak melawan hukum, gitu Pak. Baik Pak. Nah sekarang Pak, bagaimana Pak Dirman itu melaksanakan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, yang mana yang lebih didahulukan Pak? Yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan yang Pak Dirman yakini? Karena ini lembaga pendidik, dalam memutuskan permasalahan yang masuk ke dalam kategori dilema etika itu yang menjadi prioritas adalah apakah keputusan yang saya ambil itu untung ruginya terhadap peserta didik. Pada akhirnya seperti itu, karena sekolah ini tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Itu mungkin akhirnya yang jadi pertimbangan. Tapi dalam prosesnya, yang pertama mungkin
saya akan melakukan musyawarah kepada teman-teman guru. Kemudian kalau memang dibutuhkan mungkin mendatangkan komite sekolah atau tokoh masyarakat sekitar. Tapi pada akhirnya keputusan yang saya ambil itu harus menguntungkan peserta didik. Jadi berfokus kepada peserta didik, tidak boleh merugikan peserta didik. Betul Pak. Betul Pak, itu sangat sependapat sekali dengan apa yang saya ajari Pak. Dalam pengambilan keputusan itu harus berdasarkan 3 unsur. Berpihak pada murid, salah satunya mengandung nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Berarti saya sangat sepakat dengan Pak Dirman ya. Ini saya baru mau menanyakan langkah-langkah dan strateginya, tapi dijawab duluan oleh Pak Dirman. Mungkin bisa dilengkapi Pak langkah-langkah atau strategi yang akan Bapak terapkan dalam menyelesaikan masalah, terutama yang menyangkut dengan dilema etika seperti ini Pak. Yang pertama saya akan melihat masalahnya itu berbenturan tidak dengan regulasi yang ada, mulai dari Permendiknas atau Permendikbud, kemudian surat edaran dari pemerintah daerah, surat edaran dari dinas pendidikan, ataupun dinas-dinas yang lain terkait dengan keputusan yang akan saya ambil. Kalau sekiranya tidak berbenturan dengan aturan yang ada atau regulasi yang ada, insya Allah keputusan yang saya ambil itu lebih minim resikonya dan menurut saya benar. Itu yang kedua, hasil musyawarah atau mufakat dari stakeholder sekolah, mulai dari teman-teman guru, mungkin komite sekolah dan tokoh masyarakat. Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Adakah sesuatu hal yang Bapak Dirman anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah itu rata-rata biasanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam penugasan guru, misalnya siapa yang jadi operator, siapa yang jadi bendahara sekolah, siapa yang jadi ketua tim. Biasanya hal-hal seperti itu yang sering terjadi atau ada dilema etika di dalamnya. Nah, pada akhirnya saya biasanya mengambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang antaranya mungkin dari segi senioritas teman-teman, terus dari segi kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman guru, karena kemampuan teman guru tidak sama. Ada yang spesialisasi di sini, di bidang ini dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu juga menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Kemudian yang berkaitan dengan siswa, sekiranya itu tidak terlalu memberatkan siswa, jadi intinya adat istiadat di lingkungan sekolah juga perlu diperhatikan. Salah satu contohnya, kalau di daerah di sini itu kebetulan anak-anak setelah subuh ada yang ngaji. Jadi kalau ada keterlambatan dari anak-anak, ya jangan langsung dihukum, ditanyakan dulu apa alasan dia terlambat. Kemudian biasanya kalau sudah agak siang anak-anak itu minta pulang Pak. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata sepulang sekolah itu sekitar jam 1 atau jam 2 anak-anak itu banyak yang pergi ke madrasah. Nah, itu juga menjadi pertimbangan untuk membuat peraturan ataupun jadwal pelajaran di sekolah. Intinya keputusan yang saya ambil itu sebisa mungkin tidak merugikan pihak manapun, baik itu guru, siswa ataupun masyarakat di sekitar sekolah atau di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang jadi pertimbangan. Betul Pak, sependapat. Mungkin dalam mengambil keputusan itu agar lebih efektif kita harus benar-benar menelusuri dulu ya Pak ya sebelumnya.
permasalahannya, seperti contoh tadi murid yang terlambat kita telusuri dulu. Nah, dan di program pendidikan guru penggerak itu Pak, kalau setiap ada murid yang bermasalah, kita bisa melakukan pendekatan segitiga restitusi Pak. Di situ segitiga restitusi, anak itu sendiri bisa sadar apa yang telah tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Anak juga bisa mencari sendiri solusinya Pak, begitu. Pendekatan segitiga restitusi. Baik Pak, sekarang pertanyaan selanjutnya ini Pak, adakah tantangan Pak dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang seperti Bapak ceritakan tadi? Di setiap keputusan yang saya ambil pasti ada risikonya. Betul, Pak. Atau pasti ada tantangannya. Mungkin keputusan yang saya ambil itu tidak sesuai dengan keinginan salah satu teman guru, atau keputusan yang saya ambil itu pasti tidak mungkin menyenangkan semua orang. Nah, di situ tantangannya. Bagaimana saya melakukan pendekatan kepada teman-teman yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil. Padahal yang keputusan yang saya ambil itu demi kemajuan sekolah, bukan tidak ada unsur istilahnya itu pribadi saya, keuntungan yang ingin saya ambil. Mungkin itu salah satu tantangannya. Ya, betul Pak, karena tidak semua orang pendapat dengan kita Pak. Ada sisi negatif dan sisi positifnya tentunya Pak ya. Dan seperti Pak Dirman tadi yang dengan ucapkan barusan, saya tangkap itu Pak, mungkin Pak Dirman lebih mementingkan kebutuhan orang banyak daripada kebutuhan individu saja. Ya, baik Pak. Mungkin ada seseorang yang Bapak libatkan atau ada beberapa faktor yang bisa membantu Pak Dirman dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini Pak? Pasti ada orang ya. Saya ketika bermusyawarah atau meminta pendapat itu, saya akan melihat dilema etika yang terjadi itu siapa yang sangat kompeten teman-teman saya. Dari situ mungkin yang akan saya minta pendapat pertama kali orang yang saya anggap kompeten di bidang ini. Misalnya kalau terjadi masalah keagamaan, mungkin saya akan tanya ke guru agama atau bermusyawarah dengan guru agama, atau di bidang olahraga bisa tanya ke guru olahraga, atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat di sini mungkin saya akan bertanya atau bermusyawarah dengan guru senior di sini yang cukup tahu kondisi di lingkungan sekolah ini. Ya, kalau boleh sebut nama, mungkin di sini yang paling senior Bu Sugiem. Jadi saya lebih sering meminta pendapat beliau untuk memutuskan kebijakan di sekolah ini. Karena pertama beliau adalah mantan PLT di sini, kemudian beliau adalah guru yang paling senior di sekolah ini. Bahkan ada anak-anak peserta didik kita ini merupakan banyak yang anaknya murid-murid beliau. Pasti ada orang ya. Saya ketika bermusyawarah atau meminta pendapat itu, saya akan melihat dilema etika yang terjadi itu siapa yang sangat kompeten teman-teman saya. Dari situ mungkin yang akan saya minta pendapat pertama kali orang yang saya anggap kompeten di bidang ini. Misalnya kalau terjadi masalah keagamaan, mungkin saya akan tanya ke guru agama atau bermusyawarah dengan guru agama, atau di bidang olahraga bisa tanya ke guru olahraga,
atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat di sini, mungkin saya akan bertanya atau bermusyawarah dengan guru senior di sini yang cukup tahu kondisi di lingkungan sekolah ini. Ya, kalau boleh sebut nama, mungkin di sini yang paling senior Bu Sugiem. Jadi saya lebih sering meminta pendapat beliau untuk memutuskan kebijakan di sekolah ini, karena pertama beliau adalah mantan PLT di sini, kemudian beliau adalah guru yang paling senior di sekolah ini, bahkan ada anak-anak peserta didik kita ini merupakan banyak yang anaknya murid-murid beliau. Jadi mungkin seperti itu, melihat permasalahan itu lebih condong ke bidang apa gitu. Jadi saya bisa bertanya ke teman guru yang saya anggap kompeten di bidang itu. Pak. Kalau menurut Pak Dirman ini Pak, terhadap kasus yang jenengan ceritakan barusan Pak, paradigma apa yang digunakan Pak? Seperti yang saya pelajari ini Pak, salah satu paradigmanya yaitu keadilan versus rasa kasihan. Yang kedua, kesetiaan versus kebenaran. Dan yang ketiga, individu versus kelompok. Yang keempat, jangka panjang versus jangka pendek. Sesuai dengan yang diceritakan Pak Dirman tadi, kasus yang tim TPPK itu, kalau menurut Pak Dirman, paradigma apa yang digunakan di situ? Kalau jangka panjang jangka pendek mungkin SK-nya hanya berlaku 2 tahun. Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan kesetiaan dan kebenaran, ya bisa masuk seperti itu juga. Yang pertama karena yang saya lihat senioritas. Iya, benar lebih banyak Kalau saya pengalaman. menganggap Gitu. Bu Sugiem itu sudah setia di sini. Betul. Kata beliau sekitar 24 tahun sudah. Iya. Jadi banyak Mungkin masyarakat itu yang mengenal beliau ya Pak ya? Ya, rata-rata kenal. Kalau ke saya mungkin hanya beberapa wali murid yang kenal. Tapi kalau Bu Sugi, bahkan wilayah sini dusun Klerker ini mungkin rata-rata sudah tahu Bu Sugi. Baik Pak. Kesenian dan kebenaran itu. Sekarang pertanyaan penutup ini Pak. Dari semua hal yang Pak Dirman sampaikan barusan, pembelajaran apa yang jenengan dapat ambil Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Pembelajaran apa? Pembelajaran yang saya ambil itu ya, diantaranya dalam mengambil keputusan kita tidak boleh terburu-buru. Lebih baik telat tapi benar daripada terburu-buru tapi salah keputusan yang ambil. Kemudian yang kedua, keputusan yang saya ambil itu tidak menyalahi budaya di sekitar sekolah atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Dan yang paling penting terakhir, keputusan yang saya ambil itu menguntungkan peserta didik atau malah merugikan peserta didik. Mungkin poin terakhir ini yang sangat perlu diperhatikan. Jadi pada akhirnya berpusat ke peserta didik, harus menguntungkan peserta didik supaya peserta didik bisa berkembang sesuai dengan kontraknya. Betul Pak. Jadi pembelajaran yang jenengan bisa ambil dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh terburu-buru ya Pak. Iya. Kita harus memikirkan konsekuensinya, imbasnya ya Pak ya. Dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak menyalahi budaya. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil itu apakah menguntungkan untuk peserta didik. Baik Pak, itu ya Pak ya. Sudah komplit sekali Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya Pak Dirman dalam menjadi narasumber untuk saya. Terima kasih juga karena berkat bantuan Pak Dirman, tugas saya juga bisa teratasi Pak. Dan terima kasih juga atas dukungan, support dan semuanya Pak, karena telah menjadi kepala sekolah di sekolah yang saya tekuni sekarang. Berkat dukungan Pak Dirman juga, saya sama rekan PGP saya Pak Ferdi bisa mengikuti pendidikan program penggerak dengan lancar
lancar. Amin. Tanpa kendala apapun. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat-sehat selalu nggih Pak. Amin. Terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah yang bisa balas ya Pak ya. Amin. Kebaikan Bapak. Baik, saya akhiri dulu percakapan kali ini Pak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya, mungkin ada omongan yang kurang berkenan dari saya. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tirto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurun. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat menurun. Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih, Pak. Amin, amin. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Mohon izin minta waktunya Bapak sebentar nggih, Pak. Bisa Pak Tirto? Silahkan. Baik Pak, saya sekarang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Pak. Nah kebetulan sekarang sudah sampai di modul 3.1, tepatnya demonstrasi kontekstual. Di mana dalam demonstrasi kontekstual itu Pak, saya mendapatkan tugas untuk mewawancara minimal 2 kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Bolehkah saya mewawancara Pak Tirto untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada jenengan, Pak? Silakan Bu Nurul, dengan senang hati. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tirto. Jadi begini Pak, selama Pak Tirto menjadi kepala sekolah, dulu di SDN Duko 2 ya Pak ya, dan sekarang di SDN Kalianget Timur. Nah, adakah masalah yang Pak Tirto hadapi Pak sebagai pemimpin yang mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya Pak beserta perincian cara penyelesaiannya nanti? Baik, terima kasih Bu Nurul ya. Tentunya sebagai kepala sekolah ya tidak lepas dari permasalahan ya. Betul Pak. Baik itu mungkin ketika saya masih di SDN Duko 2 maupun di sekolah yang baru yaitu SDN Kalianget Timur 7 Bu Nurul. Iya. Di mana beberapa bulan lah kalau tidak keliru ya sekitar hampir sebulan yang lalu lah ya. Kita kan umumnya sekolah-sekolah itu mengadakan acara lepas pisah atau perpisahan untuk kelas 6 Bu Nurul ya. Kebetulan juga sekolah kami juga menyelenggarakan hal tersebut. Namun di tengah-tengah persiapan acara perpisahan itu ya, di mana guru-guru sudah sibuk melatih anak-anak itu untuk kegiatan perpisahan itu, seperti misalnya latihan tari, latihan nyanyi itu Bu Nurul ya. Iya Pak. Ternyata ada satu orang dari wali murid itu yang menghadap saya mengusulkan agar satu acara yang diikuti oleh anaknya itu, kebetulan itu kalau nggak salah kelas 3 Bu Nurul ya, itu menyatakan bahwa acara tersebut anggap saja tidak cocok lah untuk prinsipnya, untuk dia sendiri maksudnya. Sehingga memohon kepada guru, memohon kepada saya, kepala sekolah itu, untuk tidak mengikut sertakan anaknya pada latihan tersebut. Kebetulan kegiatan yang diikuti adalah kegiatan latihan tari yang akan ditampilkan di acara perpisahan itu. Setelah saya tanyakan, ternyata penyebabnya adalah dia menganggap bahwa kegiatan menari, menyanyi itu sudah tidak sesuai dengan prinsip keagamaan dari orang tersebut. Artinya ada suatu perbedaan secara umum kita yang masih berasaskan Pancasila tentunya ya. Artinya memberikan pendidikan seni kepada anak-anak, sementara orang tua tersebut menganggap seni dalam hal ini menyanyi dan menari sudah anggap saja yang melanggar aturan agama begitu menurut dia. Artinya
setelah menyatakan tersebut, orang tua si anak itu melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan, baik itu latihannya maupun nanti di sesi perpisahannya, begitu menurut. Meminta kepada saya ya agar tidak diadakan acara tersebut, artinya acara perpisahan. Atau opsi yang kedua adalah menarik anaknya untuk tidak diikut sertakan pada acara atau kegiatan perpisahan itu. Nah, di sini tentu saya sebagai kepala sekolah memiliki suatu pilihan, suatu masalah di mana harus mengambil suatu keputusan antara mengabulkan permintaan orang itu dan tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi keputusan sekolah dan juga keputusan orang tua yang lain. Artinya suatu dilema bagi saya sebagai guru. Di satu sisi sebenarnya saya kasihan kepada anak tersebut. Kalau anaknya itu memang semangat untuk mengikuti latihan menari itu, tetapi dari pihak orang tuanya tidak memperkenankan. Kalau saya misalnya memenuhi permintaan orang tersebut dan artinya menghapus kegiatan satu kegiatan itu, misalnya menari dia tiadakan, maka tentu saya kasihan sama teman-teman yang lain yang sudah berlatih, ya, yang sudah berlatih itu. Sementara kalau saya memilih meneruskan apa yang sudah menjadi kesepakatan orang tua, yaitu mengadakan penampilan tari itu, maka ya tentu anak tersebut tidak diikutsertakan. Di satu sisi saya kasihan, tapi di sisi yang lain saya juga harus mementingkan anak-anak yang lain yang sudah kadung latihan itu. Jadi di situ ada suatu permasalahan, yaitu dilema antara saya mengakomodir kepentingan orang tua itu dan mengakomodir dari kepentingan anak-anak yang lain yang justru jumlahnya lebih banyak. Menurut itu mungkin permasalahan yang sempat saya hadapi, menurut. Baik, Pak. Memang benar ya, Pak Tirto mengalami dilema. Nah, kalau menurut Pak Tirto nih, lantas keputusan apa, Pak, yang Pak Tirto ambil saat menghadapi masalah tersebut, Pak? Ya, terima kasih Bu Nurul ya. Sama-sama. Tentu setiap keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu, sekalipun kepala sekolah di situ sebagai manajer lah ya, Iya, tentu betul. juga tidak harus tak lepas dari harus musyawarah dengan teman-teman guru terutama. Jadi apa yang sudah disampaikan orang tua itu kepada saya sebagai kepala sekolah, juga saya sampaikan kepada guru-guru yang lain untuk nantinya diambil suatu keputusan yang terbaik lah, yang tepat. Setelah kami bersama-sama dengan guru yang lain ya berdiskusi musyawarah terkait dengan dilema etika yang saya hadapi sebagai pimpinan, tentunya akhirnya diputuskan bahwa yang saya pilih adalah tetap mengadakan acara itu, Bu Nurul. Ya, tentu dengan memperhatikan mental, terutama ya, mental dari sisi siswa. Bagaimana anak tersebut, di mana orang tuanya itu tidak menginginkan untuk ikut kegiatan itu tersebut, tetapi anak tersebut bagaimana masih merasa dirinya tidak terkucilkan oleh teman-teman yang lain. Itu yang saya jaga, Bu Nurul ya. Betul, Artinya Pak. Walaupun dia tidak ikut dalam latihan, tidak ikut nantinya pada acara, tetapi bagaimana dia tetap merasa besar hati. Saya berikan pemahaman kepada bagaimanapun orang tuamu itu harus tetap dihargai, itu merupakan pilihan dari orang tua kamu, ya kamu hormati. Yang tidak apa-apa, tetap kamu masih punya hak yang sama dengan teman-teman yang lain. Begitu menurut yang saya sampaikan, terutama kepada anaknya. Begitu menurut. Baik, Pak. Masya Allah. Keputusan yang Pak Tirto ambil kalau menurut saya sangat solutif sekali, Pak ya. Nah, mohon maaf nih Pak, bukan bermaksud ingin menggurui. Saya cuma ingin berbagi Pak apa ilmu dan pengetahuan yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini Pak.
terutama tentang dilema ini Pak, tentang jenis dilema ini, yaitu dilema etika, di mana dilema etika itu merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, sementara bujukan moral itu merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Tirto ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini sehingga dapat memetakan ke dalam kategori apakah termasuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Pak cara mengidentifikasinya? Iya, betul. Terima kasih Bu Nurul ya. Itu Baik, sebuah ilmu sebenarnya bagi saya Bu Nurul ya. Ketika kita punya masalah tentunya ya kita harus bisa menempatkan masalah itu, artinya mengkategorikan betul, mana yang betul. termasuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral. Iya Pak. Sebenarnya keduanya itu sering terjadi ketika kita menjadi pemimpin baik itu organisasi maupun mungkin ya kepala sekolah seperti saya. Betul, saya mengidentifikasi itu ketika suatu masalah itu dihadapkan pada dua pilihan yang seperti Bu Nur katakan tadi, yaitu sebenarnya sama-sama baiknya, ya. Tetapi kita harus memilih satu. Cuma nanti ketika kita dihadapkan pada dilema etika, tentu kita harus juga punya pertimbangan. Misalnya seperti yang masalah saya tadi, antara individu lah, satu orang itu melawan orang banyak. Iya. Ya. Jadi mana yang lebih saya utamakan? Ya tentu kepentingan orang banyak yang saya utamakan. Begitu pula ketika kita dihadapkan dengan bujukan moral. Seperti halnya misalnya Bu Nurul ya. Iya, semoga Pak. Saja ini tidak terjadi pada lembaga kami. Ketika kita dihadapkan pada pemanfaatan dana BOS misalnya. Yang namanya di situ ada uang, tentu di mana-mana itu namanya ada gula, ada semut, kadang-kadang yang sangat menggoda kita. Nah, misalnya seperti ini Bu Nurul ya. Ada kadang-kadang dari ya sebenarnya mungkin ketidaktahuan mereka. Ada dari sebagian guru ya, ada sebagian guru di mana setiap pencairan BOS misalnya Bu Nurul ya, di situ seakan-akan dialokasikan dana ini dana itu untuk kepentingan guru, maksudnya begitu misalnya Bu Nurul ya. Betul. Padahal secara petunjuk teknisnya hal itu tidak dibenarkan. Nah, ketika itulah kita sebagai pemimpin harus bisa membuat suatu keputusan, meyakinkan para guru bahwa sesuatu yang mungkin bukan menjadi hak kita, yang tidak sesuai dengan aturan, itu tentu tidak bisa kita lakukan. Nah, dari situlah mungkin bisa mengidentifikasi kita mana yang disebut dengan bujukan moral itu, mana yang disebut dengan dilema etika. Dilema etika. Ya. Baik Pak. Kalau saya simpulkan Pak, berarti dilema etika itu kebenaran versus kebenaran tanpa dikaitkan, tanpa ada kayak urusan hukum seperti itu Pak. Kalau bujukan moral berarti terkait dengan urusan hukum, betul gitu Pak? Setuju jenengan? Betul, baik ya. Pak, baik. Kalau setuju, alhamdulillah. Nah sekarang Pak, berarti kasus yang Pak Tirto ceritakan barusan termasuk dalam kategori dilema etika nggih Pak? Iya betul. Iya. Sekarang Pak, bagaimana Bapak Tirto melaksanakan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika Pak? Yang sama-sama benar, yang didahulukan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan yang Bapak Tirto yakini? Iya. Tentu ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah yang tadi masuk kategori dilema etika. Dilema etika, betul Pak. Nah, di sini pengambilan keputusan ya, tetapi mungkin ya pertimbangan orang berbeda-beda Bu Nurul ya. Betul. Ya. Kita mempertimbangkan itu satu, yang pertama tadi harus berdasarkan mana yang urgen, artinya untuk kepentingan orang banyak atau untuk hanya satu orang. Mana yang didasarkan atas rasa kasihan mungkin, ada yang rasa keadilan mungkin begitu ya Bu Nurul ya. Iya betul Pak. Ya, jadi artinya saya melihat di situ menurut pertimbangan dari manfaatnya Bu Nurul ya, manfaatnya. Bisa seperti tadi misalnya mungkin manfaatnya lebih kepada orang banyak. Ada juga mungkin suatu masalah itu manfaatnya untuk jangka panjang,
versus jangka pendek, mungkin mana yang lebih utamakan kan begitu. Masya Allah, Ya. betul. Atau mungkin rasa apa ya, kasihan ya, dengan apa? Dengan keadilan Bu Nurul ya. Keadilan, ya betul Keadilan ya Pak. itu. Jadi mungkin Kebenaran kita juga melihat kebenaran versus kesetiaan. kesetiaan. Tinggi Itu Bu Pak, Nurul. Masya Allah. Itu yang mungkin Berarti masih teringat jelas ya Pak ilmunya ya Pak ya. Pak Tirta ini termasuk senior saya loh Pak. Iya. Alhamdulillah bisa cerita-cerita banyak sama Pak Tirto ya. Sekedar berbagi pengalaman jenengan gitu Pak. Bisa dilanjut Pak? Ya, jadi artinya kebenaran itu jelas menjadi pertimbangan ya, menjadi pertimbangan ketika kita dihadapkan pada suatu dilema ya itu. Tetapi juga jangan lupa juga terhadap suatu kebijaksanaan ya. Nah, kebijaksanaan juga harus menjadi pertimbangan juga ketika memang hal-hal yang seperti ini memang apa ya? Ya namanya juga dilema ya, namanya dilema. Atau betul begini Bu Nurul ya. Ketika kita dihadapkan dengan dilema etika, kadang kita memang harus ada suatu kasus yang harus segera diputuskan ya, dengan pertimbangan yang secepatnya, karena mungkin itu sangat emergensi. Tetapi ada sesuatu masalah yang mungkin perlu pemikiran dan tidak perlu secepatnya, karena itu masih memerlukan pertimbangan, pengumpulan data dan sebagainya. Betul. Itu menurutnya. Iya. Baik Pak, wah jelas sekali nih Pak. Padahal saya baru saja mau menanyakan langkah-langkah atau strateginya Oh gitu ya. sudah dijawab dulu sama Pak Tirto. Alhamdulillah nyambung Gitu. banget ini Pak. Alhamdulillah. Berarti langkah-langkahnya Pak Tirto membandingkan dulu ya mana yang lebih urgent ya Pak ya. Mana yang harus diputuskan sekarang, mana yang harus penuh dengan pemikiran matang, jangka panjangnya difikirkan, jangka pendeknya berkaitan dengan orang banyak atau perseorangan. Masya Allah, solutif sekali Bapak ya. Alhamdulillah. Banyak belajar ini dari Pak Tirto saya ya. Sama-sama. Setelah langkah-langkah dan strategi yang Pak Tirto barusan ceritakan Pak, sekarang Pak, saya ingin menanyakan tentang adakah sesuatu hal yang Pak Tirto anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, yang lebih efektif lah Pak, menurut Bapak caranya? Iya. Bagaimana Pak? Sebenarnya tips khusus untuk penyelesaian dilema etika ya tidak ada, tetapi mungkin begini Bu Nurul ya. Semakin kita sering dihadapkan dengan suatu masalah ya, kemudian tentu dengan konsep-konsep pemikiran penyelesaian masalah yang langkah-langkah yang konstruktif lah istilahnya ya, itu mungkin akan terasa lebih bisa dipertanggungjawabkan lah begitu menurutnya, daripada mungkin ketika kita menyelesaikan masalah tanpa perhitungan atau memperhitungkan konsekuensinya, bagaimana ke depannya, bagaimana orang-orang yang ada di samping kita, itu menurutnya. Jadi langkah efektif mungkin untuk saya ya, ketika kita dihadapkan dengan dilema etika ya, yaitu memikirkan konsekuensi positif dan negatifnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Ya, jadi artinya suatu masalah itu mungkin baik bagi saya, tetapi mungkin ada tidak baiknya juga mungkin bagi orang lain, begitu. Jadi artinya sesuatu yang baik itu di sisi lain ada tidak baiknya, menurut. Sesuatu yang tidak baik itu di sisi lain pasti ada baiknya. Begitu. Betul Pak, betul. Ya. Jadi artinya setiap sesuatu yang akan kita putuskan, ya tentu itu yang harus kita menjadikan pertimbangan ya. Sisi-sisi itulah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika saya mengorbankan satu anak dengan keputusan saya, ya, bagaimana saya juga harus bisa memberikan solusi bagaimana anak tersebut tidak kecil, rendah diri, ya, rendah hati maksud saya. Rendah hati. Ya istilahnya.
tetap dia bisa punya punya mental ya, punya mental yang kuat, walaupun mungkin secara di mata teman-temannya bisa saja teman-temannya itu menganggap dia diremehkan ya, karena mungkin tidak sama dengan teman yang lain. Nah, itulah mungkin solusinya ya. Jadi setiap keputusan yang kita ambil yaitu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya itulah yang kita cari jalan keluarnya kembali, Bu Nurul ya. Betul, betul, Pak. Betul. Namanya juga sisi negatif nggih, Pak. Iya. Berarti menurut Pak Tirto langkah efektifnya itu memikirkan konsekuensinya ya, Pak Betul, ya? konsekuensi, betul. Betul, betul. Baik, Pak. Nah, sekarang Pak, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Adakah tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak, pada kasus-kasus dilema yang Pak Tirto hadapi? Jelas nih Bu Nurul ya. Setiap apapun yang kita putuskan, tadi ada konsekuensinya. Konsekuensi itu ya tentu tantangan. Betul. Artinya, hari ini kita bisa memutuskan sesuatu, lain hari kita bisa melihat efek ya, imbas dari apa yang sudah kita putuskan. Betul, Pak. Ya. Jadi untuk mengatasi hal itu ya, yaitu tadi apapun yang kita putuskan tetap melibatkan orang di sekitar kita. Ya, kita sama guru, kita juga dengan orang tua. Nah, dengan begitu mungkin akan memperkecil efek-efek negatif yang saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi efek-efek negatifnya nanti mungkin bisa kita lebih bisa kita atasi begitu Bu Nurul ya. Jadi manfaatkanlah orang-orang di sekitar kita. Ya istilah sekarang mungkin kolaborasi Bu Nurul ya. Dengan guru, dengan orang tua ya, dengan masyarakat gitu Bu Nurul. Baik, Pak. Oh iya, Pak, ada yang lupa, Pak. Ini mohon izin direkam ya, Pak. Ya. Nggak apa-apa ya. Oh, Tugas nggak saya. apa-apa. Baik, Pak. Pembelajaran yang saya dapat ini, Pak ya. Ternyata bagi saya, Pak, seorang kepala sekolah itu memang berat ya, Pak ya, tugasnya ya. Untuk memutuskan keputusan ya, Pak ya. Yang sekiranya bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi sekarang. Apa-apa dikaitkan dengan keberpihakan terhadap murid ya, Pak ya. Betul. Iya. Baik, Pak. Selanjutnya ini, Pak. Lanjut. Adakah seseorang yang Bapak libatkan atau faktor-faktor lah yang dapat mempermudah Pak Tirto dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Misalnya kalau lembaga, yayasan atau ketua yayasan atau guru-guru atau semacamnya. Mungkin seperti itu, Pak. Betul Bu Nurul ya. Kita di sebuah lembaga atau sebuah sekolah itu tentu tidak lepas dari stakeholder ya. Baik itu internal ya, yang di mana di situ ada guru-guru ya. Dari guru-guru itu mungkin ada yang guru senior yang mungkin barangkali bisa kita dilibatkan dalam hal memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ada komite sekolah yang barangkali dia lebih bisa dilibatkan di dalam masyarakat. Artinya dia lebih tahu kepentingan masyarakat seperti apa, kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Orang tua siswa juga mungkin tidak kalah ya untuk kita libatkan ketika kita mungkin memiliki masalah seperti yang saya sebutkan tadi. Tentu orang tua merupakan punya peran penting dalam pengambilan keputusan. Nah, artinya ya Bu Nurul ya, setiap ada masalah terutama masalah siswa ya, masalah siswa yang sekarang mungkin menjadi sesuatu hal yang lagi tren-trennya seperti misalnya kekerasan, kemudian perundungan ya. Nah, tentu itu sangat mungkin itu bisa terjadi di mana saja apalagi di sekolah. Perundungan murid oleh sesama murid, perundungan murid oleh guru kadang-kadang begitu. Nah, ada banyak hal yang mungkin bisa kita libatkan di situ. Ada banyak pihak maksud saya yang bisa kita libatkan di situ. Terutama masyarakat. Nah, masyarakat itu sekalipun mungkin secara tidak langsung memberikan secara langsung memberikan masukan atau berupa kritik, tetapi sebenarnya dia menilai ya.
sebenarnya masyarakat itu menilai. Dia punya buku, walaupun bukunya mungkin tidak ditulis. Ya. Karena begini Bu Nurul, ya, apapun yang dilakukan oleh kita pihak sekolah itu masyarakat sebenarnya tahu. Masyarakat tahu. Nah, sehingga ketika kita memiliki kasus-kasus yang ada hubungannya dengan masyarakat, maka akan sangat berarti, sangat penting kita misalnya mendatangkan tokoh, mendatangkan komite, ya. Nah, begitu juga ketika kita ada masalah dengan internal murid atau guru, ya. Kita tentu di situ ada peran-peran, walaupun mungkin kadang khususnya untuk saya, ya, untuk memberikan pertimbangan itu tidak semua guru dilibatkan, khususnya guru-guru yang sudah punya pengalaman, ya, dalam senioritas dalam hal mendidik anak, ya. Nah, di situ memang perlu, ya, perlu kita diskusi, ya, terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Itu benar, ya. Jadi peran guru, orang tua, masyarakat ketika kita dihadapkan dengan masalah, ya tentu tiap masalah tidak semuanya harus melibatkan masyarakat. Masalah tertentu mungkin harus, ya. Begitu juga ketika kita punya masalah tidak mungkin semuanya harus melibatkan semua guru. Kadang-kadang ada masalah yang riskan, ya. Betul, Pak. Sifatnya perlu face to face, ya, perlu empat mata. Pendekatan personal, ya Pak, ya. Personal, ya, tidak bisa kita langsung diskusikan bersama-sama. Ya begitu menurutnya. Betul. Baik, berarti menurut Pak Tirto, ya, yang dilibatkan stakeholder, ya, seperti guru senior. Betul Pak, saya sepakat sekali. Komite sekolah memang lebih tahu, orang tua siswa tentunya, masyarakat sendiri, dan tentunya murid itu sendiri. Baik Pak, pertanyaan penutup ini Pak. Sudah menutup, ya? Iya, sudah menutup aja. Itulah. Iya. Betul Kak Pak? Insya Allah begitu. Ya, dari semua hal yang Pak Tirto sampaikan barusan, pembelajaran apa Pak yang dapat Pak Tirto ambil Pak dari cerita kita pada malam hari ini Pak, yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan terkait masalah yang menimbulkan dilema etika ini Pak? Ya, sebenarnya Bu Nurul ini mengingatkan saya kembali terhadap materi-materi yang pernah saya pelajari. Walaupun mungkin andai kata suruh tulis, saya mungkin sudah susah untuk menulisnya. Ya, tentu banyak pelajaran-pelajaran mungkin di dalam penyelesaian masalah-masalah yang kaitannya dengan dilema etika ini, Bu Nurul, ya. Di mana ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, khususnya pada dilema etika ini, ya tentu kita harus mempertimbangkan yang pertama manfaat, ya, dari keputusan yang kita ambil, ya, manfaat. Kemudian juga melihat konsekuensi apa yang nantinya akan muncul setelah masalah itu kita putuskan, ya. Nah, kemudian mencari solusi dari efek-efek atau imbas-imbas yang barangkali muncul setelah masalah itu kita putuskan, Bu Nurul, ya. Itu yang perlu juga kita antisipasi, ya. Jadi karena satu masalah kita putuskan, barangkali mungkin akan tanpa kita sadari akan muncul masalah yang baru yang tanpa kita sadari. Jadi kemungkinan itu perlu juga kita pikirkan. Juga tentu ketika kita menyelesaikan atau memutuskan suatu masalah dilema etika, ya, seperti yang dijelaskan Bu Nurul tadi, kita perlu mempertimbangkan kemanfaatannya untuk kelompok, melawan perorangan mana yang kita dahulukan, ya. Kemudian jangka waktu panjang atau pendek mana yang perlu kita dahulukan, ya. Karena itu kan sama-sama pilihan yang sama-sama baiknya, sama-sama benarnya. Nah, cuma ketika itu mana yang lebih urgen untuk kita ambil, kan gitu, Bu Nurul, ya. Iya, Nah, betul, jadi itu Pak. mungkin yang bisa kita ambil, ya. Jadi betul-betul memang untuk masalah dilema etika itu harus dengan pertimbangan yang matang, Bu Nurul, ya.
dengan pertimbangan yang matang, dengan melibatkan tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita, yang barangkali bisa kita minta pertimbangannya. Begitu menurut ya? Betul Pak, mantap sekali nih Pak. Closing statement yang bagus Pak, kalau menurut saya. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak Tirto waktunya Pak. Mungkin saya ingin belajar lebih banyak dari Pak Tirto tentang cara menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, yang adil dan bijaksana, yang banyak memikirkan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Terima kasih Pak Tirto, sehat selalu Pak Tirto. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya sekali lagi dari tadi siang ya Pak, diribetkan dengan urusan saya. Semangat Bu Nurul ya, semoga selesai sampai nanti lolos ya. Amin ya Allah, terima kasih banyak doanya Pak. Baik Pak, kalau begitu saya akhiri dulu percakapan kita malam hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak, semoga Allah mengganti dengan yang lebih lah buat Pak Tirto. Karena Pak Tirto sudah membantu meringankan beban saya dan membantu menyelesaikan tugas saya di LMS. Terima kasih Pak. Baik, saya akhiri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata.